Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sakofah Islamiyah yang berkaitan dengan khutbah Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah mukallaf, yang mukim, yang tidak sedang bepergian dan tidak ada udzur Jumatan. Sholat Jumat pertama kali dilakukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah, yakni setelah turunnya firman Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila khatib telah naik mimbar dan muadzin telah mengumandangkan azan di hari Jumat, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Oleh karena itu, kaum muslimin dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah Umayyah, masa Abbasiyah, masa Khalifah Utsmaniyah, bahkan hingga masa kini yang tanpa khilafah-khilafahan, umat Islam senantiasa berkumpul di waktu zuhur setiap hari Jumat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka setiap kaum laki-laki, baik tua maupun muda, buruh maupun majikan, guru maupun murid, dosen maupun mahasiswa, kuli maupun pedagang, sipil maupun militer, dan lain-lainnya, senantiasa berkumpul untuk melaksanakan dan mengikuti sholat Jumat. Yang paling menarik dari ibadah sholat Jumat adalah adanya khutbah Jum'ah yang disampaikan oleh khatib. Khatib itu orang yang berpidato sebelum dilaksanakan sholat Jumat. Khutbah Jumat merupakan salah satu media yang strategis untuk dakwah Islam, karena ia bersifat rutin dan wajib dan dihadiri oleh kaum muslimin secara berjamaah. Sayangnya, media ini terkadang kurang dimanfaatkan secara optimal. Para khatib seringkali menyampaikan khutbah yang membosankan, yang berputar-putar dan materinya itu saja. Akibatnya banyak para hadirin yang terkantuk-kantuk, bahkan ada yang tertidur. Lalu apa gerangan strateginya untuk pembinaan umat? Bagaimana memanfaatkan posisi khutbah Jumat untuk pembinaan umat? Khutbah yang bagaimana untuk itu dan bagaimana menyusunnya? Tonton video ini sampai tuntas. Umat Islam yang pertama kali dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang buta huruf atau ummi. Namun kemudian dalam waktu relatif singkat, ternyata umat yang tadinya buta huruf menjadi umat pilihan, menjadi umat terbaik. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf
dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya Rasulullah menggembleng mereka? Kok di dalam waktu tidak terlalu lama dari jahiliyah dalam segala hal kemudian menjelma menjadi umat terbaik? Caranya, beliau Rasulullah SAW membacakan kepada mereka Al-Quran. Tujuannya untuk mensucikan mereka dari noda-noda syirik dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum dan petunjuk hidup dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, kepada kaumnya yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Lalu bagaimana dengan keadaan umat Islam seperti sekarang ini? Kondisinya mundur dan menjadi bulan-bulanan umat lain. Untuk mengembalikan martabat umat ini agar kembali menjadi khaira ummah, jawabannya adalah mengembalikan kehidupan umat Islam ini agar hidup secara islami dengan mengembalikan hukum-hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan pembinaan umat yang sistematis sehingga membangkitkan umat untuk menemukan kembali kemuliaan dan kejayaannya. Umat harus disadarkan akan jati dirinya sebagai umat terbaik, sebagai pelopor, teladan bagi umat manusia lainnya. Umat harus disadarkan bahwa kini kondisi mereka justru sebaliknya, terjelek, terbelakang, tidak bersatu, terpecah-pecah, mudah diadu domba, bahkan menjadi bulan-bulanan pihak lain. Umat Islam harus disadarkan bahwa rahasia kemunduran dan kelemahannya selama ini adalah karena mereka telah lepas dari prasyarat bagi terwujudnya umat terbaik. Umat terbaik adalah umat yang benar akidahnya, benar keimanannya kepada Allah, benar keimanannya kepada kitab dan Rasul Allah, benar keimanannya kepada syariat Allah, dan mau menghidupkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar secara menyeluruh. Umat Islam harus disadarkan bahwa kondisi mereka yang sedemikian mundur dan terhina adalah karena secara sistem mereka hidup di dalam masyarakat yang tidak islami, sekalipun individu-individu mereka muslim, tapi cara mengatur kehidupannya tidak islami. Umat Islam harus disadarkan bahwa kondisi mereka yang sedemikian mundur dan terhina adalah karena secara sistem mereka hidup di dalam masyarakat yang tidak islami, sekalipun individu-individu mereka muslim, tetapi cara mengatur kehidupannya tidak islami. Mereka terjerat oleh berbagai pemikiran, adat istiadat, cara hidup, dan ideologi yang tidak islami. Dan umat harus disadarkan bahwa kondisi mereka tidak akan berubah kalau mereka tidak mau mengubahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka berusaha mengubah keadaan mereka sendiri. Oleh karena itu diperlukan para agen perubahan berupa para pengemban dakwah yang handal, yang piawai dalam melakukan perubahan dengan mengikuti metode perubahan yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan membina umat ini kembali sebagaimana dulu Rasul membina generasi pertama umat ini, hingga peradaban Islam tegak kembali. Tentu saja itu harus dilakukan secara sistematis,
sehingga terwujud perubahan yang sistematis, cepat ataupun lambat. Kenapa khutbah Jumat dikatakan memiliki peranan strategis sebagai media dakwah? Pertama, saat khutbah seluruh kaum muslimin, khususnya laki-laki yang tidak sakit, tidak gila, dan tidak dalam keadaan bepergian, berkumpul di masjid, dan mereka wajib meninggalkan pekerjaan apapun yang mereka lakukan untuk berkonsentrasi melaksanakan sholat Jumat. Bahkan anak-anak yang sebenarnya belum balik pun banyak kita jumpai ikut sholat jamaah Jumat. Forum ini adalah merupakan forum kaum muslimin paling lengkap. Tidak ada forum sepenting ini bagi kaum muslimin. Artinya forum itu adalah kesempatan bagi para khotib untuk bertemu dengan seluruh muslimin yang ada di lokasi tersebut. Kedua, forum sholat Jumat adalah forum tetap dan rutin yang senantiasa akan terjadi selama ada komunitas kaum muslimin. Artinya, forum tersebut bisa dipastikan selalu siap menerima kedatangan khotib secara rutin sepekan sekali, sehingga bisa diprogram untuk diarahkan pada pembinaan yang sistematis melalui khutbah dan nasihat para khotib. Ketiga, forum tersebut dihadiri oleh jamaah yang secara psikologis siap menerima nasihat karena mereka datang untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki situasi keruhanian yang tebal. Artinya forum dalam kondisi siap untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk menerima nasihat-nasihat yang mengarah kepada ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, khotib bisa selalu menanamkan sikap ketakwaan kepada jamaah agar benar-benar takwa haqqa tuqatih kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh aspek kehidupan dan kepada seluruh peraturan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, makan dan minum, pakaian, hubungan antar manusia, dan lain-lainnya. Keempat, forum tersebut berdurasi singkat antara 10 menit atau paling panjang 15-20 menit. Tidak ada tanya jawab dan haram diinterupsi. Artinya forum tersebut siap mendengarkan segala apa yang dikatakan khotib dalam nasihat-nasihatnya. Oleh karena itu, khotib harus betul-betul mengefektifkan kata-katanya sehingga betul-betul masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Khotib hendaknya menghindari kata-kata yang tidak perlu. Khotib hendaknya menghindari kata-kata yang tidak perlu dan menghindari pengulangan, kecuali untuk penekanan dan penguatan makna, agar jangan sampai jamaah bosan, mengantuk, dan tertidur. Maka khutbah harus disampaikan dengan suara yang keras, jelas, penuh semangat, agar materi khutbah dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh para jamaah. Bagaimana jamaah bisa mendengar dengan baik jika suara khotibnya pelan, sayup-sayup sampai, apalagi kalau seperti suara orang yang bergumam atau kaya wong gremeng? Wah, ini pasti akan mengundang orang untuk cepat ngantuk. Sahabat kampung ilmu yang saya hormati, susunan kata-kata khotib harus singkat, padat, jelas, dan disampaikan dengan suara yang tegas dan keras atau nyaring, dengan mimik yang serius, sehingga benar-benar ditangkap secara serius, penuh perhatian, dan sami'na wa ata'na. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu munziru jaisin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya menggelegar keras, dan semangatnya bangkit bagaikan seorang panglima perang yang memperingatkan kedatangan musuh yang hendak menyergap di waktu pagi atau sore.
Sekali lagi perlu dipahami dan diamalkan dengan baik. Penyampaian khutbah harus ringkas, padat, terarah, efektif, dan efisien. Tidak bertele-tele yang mengakibatkan khutbah jadi lama dan berkepanjangan. Dan suasana ritual yang hikmah harus kita jaga dengan tidak menyampaikan khutbah penuh humor. Kita harus menjaga kekhidmatan ibadah Jumat. Berbeda dengan ceramah yang bersifat umum, mungkin dapat diselingi dengan sajian humor untuk menyegarkan suasana. Tapi khutbah sebagai bagian daripada ibadah sholat Jumat justru harus dijaga kekhidmatannya. Bahkan para jamaah dilarang berbicara saat khatib berkhutbah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia adalah seperti keledai yang memikul kitab. Dan orang yang mengingatkan orang itu dengan kata-kata diamlah kamu, maka tidak sempurnalah Jumatannya. Singkatnya, seorang khatib harus menguasai materi khutbah yang disampaikan agar dapat memberi kesan yang meyakinkan bagi para jamaah. Khatib harus menggunakan ungkapan bahasa yang beradab dan dapat dimengerti oleh para jamaah. Jangan menggunakan bahasa yang kotor dan tercela seperti mengumpat, mengejek, dan mencaci maki. Hal ini dilarang dengan tegas di dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuannya. Al-An'am 108. Dan jangan pula memperolok-olok seorang atau suatu kaum. Larangan ini berlaku secara umum dalam interaksi sosial, apalagi di dalam beribadah kepada Allah saat khutbah Jum'ah. Karena itu dilarang dengan tegas dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita mengolok-olokkan wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Khutbah Jumat mempunyai peranan yang sangat penting di dalam membina umat Islam, karena bisa mengajarkan ajaran Islam melalui khutbah. Tetapi di dalam pelaksanaannya mempunyai bermacam-macam kelemahan. Pertama, banyak khatib masjid yang menggunakan bahasa Arab, sedangkan jamaah sholat Jumat kebanyakan tidak dapat memahami apa yang disampaikan oleh khatib Jumat karena tidak tahu bahasa Arab. Kalau demikian keadaannya, maka khutbah Jumat bukan lagi sebagai sarana membina masyarakat, tapi hanya sekedar melengkapi rukun sholat Jumat agar sah. Kedua, tema-tema khutbah tidak aktual. Khatib sekedar membaca buku khutbah yang sudah ada, yang mana teks yang dibaca adalah teks lama, yang isinya mungkin cocok untuk suasana zaman penulisnya, tapi tidak cocok untuk zaman kita yang sudah jauh berbeda. Idealnya khatib membuat khutbahnya sendiri-sendiri, sehingga dapat membuat judul dan tema-tema sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi di mana dia berkhutbah. Ketiga, banyak khatib Jumat yang berkhutbah di masjid-masjid tidak profesional. Ada yang usianya sudah sangat tua sehingga kesannya kurang semangat,
suaranya lirih. Ada juga khotib yang pemula atau ajaran yang tidak dikader lebih dulu. Dan ada juga khotib yang bacaan Al-Qur'annya di bawah standar, pelegak-peleguk. Yang lebih fatal, khotib tidak mengkoreksi teks Arab, sementara buku khutbah yang dibaca terjemahnya salah. Nah, ini. Mengingat posisi strategis khutbah Jumat bagi pembinaan umat, maka khutbah Jumat harus disusun dengan baik agar betul-betul berkesan pada para jamaah. Khutbah yang membosankan akan membuat forum kehilangan perhatian dan hilang pengaruhnya. Isi khutbah pun akan terlupakan sebelum khotib turun dari mimbar. Oleh karena itu, perlu disusun khutbah yang secara substansi pasti akan membekas pada masing-masing jamaah dan secara retorik akan membuat para jamaah terkesan dan terkenang serta simpati dengan khutbah yang disampaikan. Khutbah yang berkesan secara substantif adalah khutbah yang aktual, yakni khutbah yang menyinggung peristiwa terpenting pada pekan itu dan sikap apa yang harus diambil oleh kaum muslimin dalam menghadapi peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan metode Al-Quran yang biasanya turun membahas peristiwa yang sedang terjadi pada diri Rasul, para sahabat, kaum Quraisy, orang Yahudi, atau orang munafik, maupun peristiwa dunia internasional yang terjadi pada saat itu. Tidak kalah pentingnya seorang khotib harus punya ketegasan dalam menyikapi permasalahan umat Islam, sehingga terbentuk opini publik umat Islam. Artinya khotib dapat memberikan pemahaman dan bimbingan kepada umat, tentunya sesuai bimbingan dan ajaran Islam. Seorang khotib harus menunjukkan arah yang jelas, kemana umat harus melangkah. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Dan yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan khutbah aktual adalah jangan terlalu panjang dalam pembahasan fakta atau analisanya, sehingga kehilangan waktu untuk menyampaikan solusi Islam pada kasus tersebut dan sikap Islam pada peristiwa yang sedang terjadi. Karena khutbah yang tidak menyampaikan suatu ayat atau hadis yang menilai keadaan, fakta, aktualita yang diungkap, maka khutbah yang disampaikan tidak ada nilainya. Ketika menyampaikan solusi Islam, usahakan mengkaitkan dengan 1-2 hukum lain yang menunjukkan integralitas Islam, sehingga jamaah terbina dengan pandangan Islam yang komprehensif. Dan jangan lupa, mereka harus disentuh agar rindu dengan kehidupan Islam dan tergerak untuk berjuang melanjutkan kehidupan Islam. Untuk bisa menyusun khutbah aktual, khatib harus rajin baca Al-Quran, Al-Hadis, buku tarikh Islam, Saqafah Islam, ekonomi Islam, sistem sosial Islam, politik Islam, dan lain sebagainya. Selain itu, para khatib harus rajin mengikuti perkembangan politik, sosial, budaya, dan perkembangan di negeri ini maupun di dunia internasional dengan membaca koran, nonton TV, mendengar radio, browsing di internet, dan lain sebagainya. Usahakan khatib hanya memilih satu topik paling aktual pada pekan itu. Kalau seandainya ada 2 topik yang sangat menarik, maka topik kedua disinggung secara singkat saja. Setelah memiliki topik teraktual pada pekan itu dan menghafal beberapa data yang penting dan sedikit analisis pakar tertentu, maka khatib harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah melalui kitab-kitab dan buku-buku Saqafah Islamiyah di atas, sehingga ditemukan ide, hukum, dan pendapat Islam terhadap aktualita itu. Al-Quran atau As-Sunnah yang hendak dikemukakan dalam khutbah hendaknya dipastikan kecocokannya dengan topik yang dibahas, dan selanjutnya khatib memastikan bahwa dia dapat melafalkan dengan fasih. Lebih utama kalau dihafal. Setelah itu khatib harus menentukan kalimat bahasa Indonesia yang tepat untuk merumuskan pesan Jumat ini kepada jamaah sebagai kesimpulan khutbah. Terakhir yang perlu kita sadari bersama, kalau kita mau mengadakan pengajian,
untuk mengumpulkan orang sekian banyaknya pasti ongkosnya besar sekali, membutuhkan persiapan yang lama sekali. Tapi dalam ibadah Jumat kita tidak perlu biaya, kita tidak keluarkan ongkos, malah masjid dapat infak. Eman-eman kalau orang yang sudah sedemikian banyaknya berkumpul, kalau khotib Jumatnya tidak menarik, khutbahnya asal-asalan, asal memenuhi syarat sahnya, ini eman-eman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.